kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pugu Okta Bahari Marbudi dengan NIM 19211059, Septiana Dwi Rahayu dengan NIM 19211057, dan saya Anies Zubeda dengan NIM 19211059, dan Mahastia Andi Sanjaya dengan NIM 19211066. Analisis ketidaklangsungan ekspresi pada puisi Mestinya Kau dan Aku Mengerti karya Maskun Arta. Landasan teori dalam analisis ini membahas mengenai ketidaklangsungan ekspresi puisi yang meliputi 1. Penggantian arti, 2. Penyimpangan arti, dan 3. Penciptaan arti. Ketidaklangsungan pernyataan dalam puisi ini menurut Rivater dalam Pradopo disebabkan oleh penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Penggantian arti merupakan kata yang menggantikan arti sebenarnya. Menurut Rivater dalam Pradopo 1987, penggantian arti merupakan penggunaan kata yang menggantikan arti sebenarnya. Menurut Rivater dalam Pradopo 1987 halaman 212, dalam hal ini penggantian arti menggunakan bahasa kiasan yang berarti tidak menurut arti sesungguhnya. Bahasa kiasan itu diantaranya menggunakan majas-majas seperti perbandingan, metafora, personifikasi, sinekdoki, dan lain sebagainya. Penyimpangan arti menurut Rivater dalam Pradopo 1995 halaman 148, penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak ada ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens. Ambiguitas. Salah satu sifat karya sastra, khususnya puisi, adalah polyinterpretable, yang artinya menimbulkan banyak penafsiran atau makna ganda. Ambiguitas biasa digunakan oleh penyair untuk memberikan kebebasan pada pembaca untuk mengartikan sendiri makna puisinya. Sehingga setiap kali dibaca oleh pembaca yang berlainan, maka akan menimbulkan makna-makna baru. Kontradiksi. Kontradiksi disebut juga sebagai ironi, yaitu cara penyair menyampaikan maksud secara berlawanan. Nonsens adalah bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti sebab tidak terdapat dalam kosakata. Misalnya penggabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi bentuk baru. Oke, slide selanjutnya. Penciptaan arti terjadi bila dalam ruang teks diorganisasikan untuk membuat tanda-tanda yang hal ketatabahasaan yang sesungguhnya. Secara linguistik tidak ada artinya, misalnya simetri atau keseimbangan, rima, tipografi, enjambment, dan sebagainya. Pembahasan analisis. Puisi ini menceritakan bagaimana para tokoh secara berjuang mendirikan Masjid Agung di Purworejo sebagai tempat ibadah untuk kaum aku. Artinya, kita sebagai manusia senantiasa selalu dekat dan tunduk kepada Allah. Maskun Arta mengekspresikan jiwanya melalui puisi dengan kata-kata sederhana yang mengandung ketidaklangsungan ekspresi sebagai pewarna yang memperindah karyanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Septiana.
Ketidaklangsungan ekspresi sudah dapat dilihat pada baris pertama puisi. Mestinya kau dan aku mengerti. Kata mestinya mengandung pengertian harus dan atau seharusnya. Kata mengerti mengandung penggantian arti dari paham atau memahami. Sedangkan kau dan aku menggantikan arti dari kamu dan saya. Di sini digambarkan kamu dan aku seharusnya paham. Baris kedua, karena seharusnya selalu memikirkan dan mematai. Baris ini mengandung penyimpangan arti khususnya ambiguitas. Interpretasi pertama adalah kau dan aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan dan dimata-matai. Sedangkan interpretasi kedua adalah aku dan kau tidak tahu harus berbuat apa selain memikirkan dan mematai. Baris ketiga, bahwa sejak tanggal 27 Februari, saking banyaknya angka di tanggalan yang ada, penyair menyebutkan tanggal dan bulan yang menegaskan berdirinya suatu tempat yang sesungguhnya. Pada baris keempat, 1031 tahun Masehi. Bisa berarti si penyair melanjutkan dan mempertegas kembali berdirinya suatu tempat tersebut dengan penambahan tahun. Penciptaan arti tercipta dari baris kelima dan keenam. Nama Purworejo sebagai warisan leluhur ini menampilkan diri sebagai kademangan, kepatihan, atau distrik diakui resmi. Lima akhir yang dibentuk menimbulkan kesan paralel yang memberi arti baru bahwa nama Purworejo telah diakui secara resmi. Sehingga penyair mengumumkan adanya warisan leluhur yang sudah diakui secara resmi. Penciptaan arti juga terdapat dalam baris ke-7 dan ke-8. Mestinya kau dan aku tahu dan ingat, di tahun Masehi 1834. Persejarahan bentuk ini menimbulkan persejarahan arti bahwa kau dan aku atau kita sama-sama semestinya ingat di tahun Masehi 1834 para tokoh sejarah telah berjuang membangun kademangan. Nampaknya penyair menggunakan istilah seperti pada baris ke-9 sampai ke-15 bahwa Cokro Negoro I di sini mendirikan tempat ibadah, bahwa beliau lengkapi masjid itu dengan beduk unik riwayat. Dari pendopo kayu jati raksasa ditarik dan diangkat, karena rakyat mentaati wulangan wali dalam tradisi dan syariat. Dalam rangkaian kerja itu aneka macam doa dan sambat, dengungan segenap priayi, budak pedaran maupun rakyat, di sela pemerintah mencari rezeki dan menjalani ibadat. Penyair ingin melukiskan betapa hebatnya perjuangan para tokoh sejarah untuk mendirikan sebuah tempat peribadatan dan rakyat sangat mentaati ajaran para wali. Pada baris ke-16 sampai ke-18. Di masa kau dan aku kini warisan leluhur jadilah Masjid Agung, dan kayu jati raksasanya jadilah beduk agung. Dan cukup ramailah masa tertarik dan berkunjung.
Tiga baris ini menggambarkan warisan para leluhur yang telah menjadi Masjid Agung disertai dengan hidup. Dan banyak masa yang tertarik juga berkunjung ke sana. Berisi pengulangan kata jadilah yang menimbulkan penciptaan arti, yakni untuk menekankan kembali perasaan penyair yang sudah dijelaskan seperti apa yang ada di baris tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Buku. Pugu, dipersilahkan lanjutin baca PPT-nya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Ani. Selanjutnya, ada baris ke-19, 20, dan ke-21. Tapi di antara rombongan wisatawan tur, banyak yang sering menggeletak tidur. Maka perlu adanya pengatur, pengarah, dan penegur. Kata-kata yang digarisbawahi mengandung penggantian arti. Wisatawan dapat berarti sebagai pelancong atau turis yang mengunjungi suatu tempat untuk tujuan berlibur. Banyak yang sering menggeletak tidur, maka perlu adanya pengatur, pengarah, dan penegur. Penggalan baris ini menceritakan betapa tidak terurus keadaan orang-orang saat berwisata tidur di sembarang tempat peribadatan. Oleh karena itu, diperlukan petugas untuk mengatur, mengarahkan, dan menegur para wisatawan saat berkunjung. Baris ke-22 sampai ke-24, wahai kau dan aku, marilah dimanfaatkan warisan tokoh, sejarah, atau yang mewariskan peninggalan indah dan penuh berkah, atau mengilhami kau dan aku untuk senantiasa dekat tunduk kepada Allah. Kata-kata
kata-kata tersebut mengandung penggantian arti, dimanfaatkan dapat berarti digunakan atau berguna. Peninggalan bisa diartikan warisan, tunduk mengandung penggantian arti patuh atau taat. Penyair pada penggalan baris ini memberi pesan agar kau dan aku atau kita bisa memanfaatkan warisan para tokoh sejarah dengan senantiasa. Kesimpulan, ketidaklangsungan ekspresi puisi adalah salah satu cara yang digunakan penyair untuk menimbulkan kesan menyenangkan pada puisinya. Ketidaklangsungan ini dapat berupa penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Tujuan penyair menggunakan ketidaklangsungan ekspresi puisi adalah untuk menyembunyikan arti sesungguhnya untuk kemudian menjadi tantangan bagi pembaca. Setiap penyair memiliki ciri khas atau gaya sendiri-sendiri dalam menggunakan ketidaklangsungan ekspresi dalam puisinya. Dalam puisi Mestinya Kau dan Aku Mengerti karya Maskun Arta, penulis telah menguraikan analisis ketidaklangsungan ekspresi. Di antara ragam jenis ketidaklangsungan ekspresi puisi dalam puisi yang dianalisis, penggantian artilah yang paling banyak muncul jika dibandingkan dengan penyimpangan arti maupun penciptaan arti. Selanjutnya dilanjutkan presentasi oleh kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil analisis kami, yaitu yang pertama dengan anggota Nurhamidah dengan NIM 19211038, Muafifah dengan NIM 19211041, Rini Puji Lestari dengan NIM 19211052, serta Muhammad Wildan Mubarak dengan NIM 16211038. Analisis penyimpangan arti pada puisi Mestinya Kau dan Aku Mengerti, karya Maskun Arta dalam Kaluka Tanah Pusaka, antologi puisi Nuansa Wisata Purworejo. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk aspek penyimpangan arti, yaitu kontradiksi, ambiguitas, dan nonsen dalam kumpulan puisi Mestinya Kau dan Aku Mengerti, karya Maskun Arta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek dari penyimpangan arti yang meliputi aspek kontradiksi, ambiguitas, dan nonsen. Sumber data dari penelitian ini yaitu kumpulan puisi Kaluka Tanah Pusaka, antologi puisi Nuansa Wisata Purworejo. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori aspek kontradiksi, ambiguitas, dan nonsen.
Adapun aspek yang terkandung dalam ketidaklangsungan ekspresi kajian penyimpangan arti yaitu kontradiksi, ambiguitas, dan nonsens yang dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan. Kata kunci, kontradiksi, ambiguitas, nonsens, puisi mestinya kau dan aku mengerti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Muafifah. Pendahuluan. Sastra merupakan bagian dari kehidupan manusia. Berbicara tentang memperjuangkan kepentingan hidup manusia. Sastra adalah suatu bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Bahasa dalam sastra bukan sekedar paham, tapi yang lebih penting adalah keberadaan pilihan kata itu yang mengusik dan meninggalkan kesan pada sensitivitas pembaca. Sastra bukan hanya tergantung pada apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana ia disampaikan. Sastra sangat erat dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Jalil dan El Mustian 2001-11. Dari pendapat tersebut, penulis mengindikasikan bahwa sastra itu mempunyai dua aspek penting, yaitu isi dan bentuknya, di mana isi merupakan pengalaman hidup, sedangkan bentuknya adalah segi-segi yang menyangkut cara penyampaian, yaitu cara pengarang memanfaatkan bahasa untuk mewadahi isinya. Puisi adalah salah satu genre sastra yang selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman, baik dari segi bentuk maupun peminatnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rifater dalam Al-Mubari 2002-2028, bahwa puisi itu dari dahulu hingga sekarang selalu berubah karena evolusi selera dan konsep estetik yang selalu berubah dari periode ke periode. Ia menganggap bahwa puisi adalah sebagai salah satu wujud aktivitas bahasa. Puisi berbicara mengenai sesuatu hal dengan maksud yang lain. Artinya, puisi juga berbicara secara tidak langsung sehingga bahasa yang digunakan pun berbeda dari bahasa sehari-hari, dan ketidaklangsungan itu merupakan konvensi sastra pada umumnya. Di samping bentuk fisik, juga terdapat bentuk non-fisik yang berhubungan dengan pemaknaan, bahwa di dalam puisi terdapat sesuatu yang dinyatakan secara tidak langsung, yaitu ketidaklangsungan ekspresi atau menyatakan sesuatu dengan menggunakan bahasa secara konotatif. Michael Rivard dalam Al-Mubari 2002-33 menyatakan ada 3 yang menyebabkan ketidaklangsungan ekspresi tersebut, antara lain: 1. Penggantian arti, displacing meaning, 2. Penyimpanan arti, distorting meaning, dan 3. Penciptaan arti, creating meaning, yang merupakan tendensi penciptaan karya sastra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rini. Dipersilahkan. Ya, sejalan dengan itu, Rifatere atau dalam Pradopo 2010 bahwa ketidaklangsungan ekspresi puisi penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti dalam bahasa kiasan, ambiguitas, kontradiksi, nonsense, simetri, rimata, enjayment. Bentuk penyimpangan arti yang terdapat pada puisi menurut Ratna 2011-388 dihasilkan melalui silang sengketa berbagai tanda ambiguitas serta nonsense. Dan juga menambahkan bahwa dengan adanya berbagai sarana teknologi kata karya sastra atau puisi. Tahu dalam Pradopo 2013 bahwa penyimpangan terjadi bila dalam kita
diskusi dalam terhadap sebuah atau puisi. Proses pengetahuan sistem yang budaya. Kode sastra berkaitan dengan penggunaan bahasa yang khas. Ia berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra harus indah, simbolik, dan konotatif. Mengetahui penyimpangan arti, yaitu penyimpangan tentang bentuk penyimpangan arti yaitu kondisi dan nonsense. Melihat suku kata, frasa, ataupun kalimat yang digunakan dalam yang digunakan dalam puisi, mestinya kau dan aku mengerti, karya Mas Kun Arta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wildan. Metodologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Iskandar 2009 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpegang pada paradigma naturalistik dan fenomenologi. Artinya, penelitian kualitatif ini selalu dilakukan dalam setting alamiah, dan penelitian ini berangkat dari fenomena yang ada. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dipakai sesuai kerangka acuan penelitian kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif hasil analisis yang didapat dalam penelitian. Artinya, data terurai dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan aspek kontradiksi, ambiguitas, dan nonsens dalam mestinya kau dan aku mengerti, karya Mas Kun Arta. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori tentang sastra. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tinjauan teoretis, Miles dan Huberman tahun 1992, halaman 16-17 memberikan teknik analisis data dalam 3 tahapan. Menurut pandangan yang dikenal dengan model ALIR, menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri atas 3 langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pembahasan. Langsung Mbak ke pembahasannya aja Mbak. Stop. Berdasarkan hasil selama penelitian menggunakan pendekatan penyimpangan arti dalam puisi Harusnya Kau dan Aku Mengerti, karya Mas Kun Arta, sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut. A. Aspek kontradiksi. Disebut juga sebagai ironi, yaitu cara penyair menyampaikan maksud secara berlawanan. Salah satu bentuk kontradiksi yang terdapat dalam puisi Harusnya Kau dan Aku Mengerti, karya Mas Kun Arta, dapat dilihat pada larik di tahun Masehi 1834, bahwa Cokronegoro pertama di sini mendirikan tempat ibadat. Larik tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 1834, Cokronegoro pertama mendirikan tempat ibadah, yaitu masjid. Didengungkan segenap priayi, tidak pendaraan maupun rakyat, di sela memerintah, mencari rezeki, dan menjalani ibadat.
Artinya yaitu mengagungkan para priyayi atau orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat maupun rakyat untuk selain memerintah maupun mencari rezeki juga untuk menjalankan ibadahnya. Tapi di antara rombongan wisatawan tur banyak yang sering menggeletak tidur. Artinya banyak rombongan wisata tur yang sering kali beristirahat tidur di masjid tersebut. Hal ini menunjukkan nilai rasa bahwa penyair bukanlah seseorang yang mampu dan mudah mengikuti bagaimana cara orang lain dalam menjalani segala sesuatu. Dalam puisi Harusnya Kau dan Aku Mengerti karya Maskun Arta, masjid yang seharusnya digunakan untuk beribadah, namun para rombongan wisata tur tak jarang menggunakan masjid sebagai tempat beristirahat atau tidur. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa terdapatnya makna yang bertentangan atau berlawanan. Kontradiksi yang termuat dalam puisi tersebut sengaja diciptakan penyair untuk mengelabui pembaca, di mana makna-makna yang terkandung tidak jelas terlihat adanya. Penggunaan bahasa secara kontradiksi dimaksudkan pengarang untuk memperbaiki puisi. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu keharusan setiap manusia memiliki rasa solidaritas yang tinggi, saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. B. Ambiguitas. Salah satu sifat karya sastra khususnya puisi adalah polyinterpretable, yang artinya menimbulkan banyak penafsiran atau makna ganda. Salah satu bentuk ambiguitas yang terdapat dalam kumpulan puisi Mestinya Kau dan Aku Mengerti karya Maskun Arta dapat dilihat dari kutipan puisi. Didengungkan segenap priyayi, tidak pendaran maupun rakyat, bisa memerintah, mencari rezeki, dan menjalani ibadat. Berdasarkan kutipan di atas, diketahui terdapat kata yang berkategori ambiguitas. Pada bait pertama terdapat kalimat didengungkan yang sama bermakna multitafsir. Kata didengungkan dapat ditafsirkan sebagai bergema atau bersuara keras. Idiom tersebut mengakibatkan pembaca seringkali bingung menafsirkan maknanya. Jadi, makna kata didengungkan dapat saja berbeda tergantung dari konteks kalimatnya sendiri dalam puisi. Selanjutnya, pada kutipan bait kedua, terdapat kalimat priyayi yang mana yang mengindikasikan bahwa kata priyayi dapat diartikan orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri. Dengan demikian, kutipan tersebut mempunyai makna tertentu. Selain itu, ambiguitas juga dapat dilihat dalam kutipan puisi sebagai berikut. Wahai kau dan aku, marilah dimanfaatkan warisan tokoh sejarah yang mewariskan peninggalan indah dan penuh berkah, mengilhami kau dan aku dimanfaatkan dengan baik agar mewariskan peninggalan indah dan penuh berkah bagi kaum masyarakat ini. Membisiki hati untuk senantiasa dekat kepada Allah. Dengan kata seperti itu, penyair memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menafsirkannya. Dalam puisi, arti tidak dipikirkan oleh pengarang, melainkan tanda itu atau kata-kata menjanjikan sebuah arti yang harus diusahakan diproduksi oleh pembaca. C. Nonsense adalah bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti sebab tidak terdapat dalam kosakata. Misalnya penggabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi bentuk baru. Contoh, sepi saupi, sepi saupa. Dapat pula berupa pengulangan suku kata dalam satu kata. Contoh, terkekeh-kekeh. Salah satu bentuk nonsense yang terdapat dalam puisi Harusnya Kau dan Aku Mengerti karya Maskun Arta dapat dilihat pada lirik berikut ini.
Mestinya kau dan aku mengerti, karena harus selalu memberikan dan memuatai, bahwa sejenak tanggal 27 Februari 1831 tahun Masehi, nama Purworejo sebagai warisan leluhur ini nampilkan diri sebagai Kadimangan Kepatihan atau distrik diakui resmi. Berdasarkan kutipan di atas diketahui terdapat kata yang menyatakan nonsense. Pada puisi tersebut penyair menggunakan kumpulan kata mematai yang secara linguistik tidak memiliki makna karena tidak terdapat dalam kosakata. Arti kata memata-matai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah memata-matai, mengamati dengan cara diam-diam. Kekuatan musuh ada yang gerak-geriknya seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata memata-matai. Selain itu kata nampilkan yang mempunyai arti kata menampilkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menampilkan, membawa ke muka, mengemukakan, mempertontonkan, memajukan tiap provinsi kesenian daerah masing-masing. Dari Pendowo kayu jati raksasa ditarik dan diangkat, karena rakyat mentaati wulangan wali dalam tradisi dan syariat. Selain itu, hal yang sama dari aspek nonsense dalam puisi Harusnya Kau dan Aku Mengerti dapat dilihat dalam kutipan puisi di atas, yaitu terdapat pada kata mentaati yang seharusnya yaitu menaati. Dalam KBBI yaitu menaati, mematuhi, menurut, atau perintah, aturan, dan sebagainya. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kontradiksi, ambiguitas, dan nonsens terdapat dalam puisi Harusnya Kau dan Aku Mengerti karya Mas Gunarta. Ketidaklangsungan ekspresi puisi adalah salah satu cara yang digunakan penyair untuk menimbulkan kesan menyenangkan pada puisinya. Ketidaklangsungan ini dapat berupa pengartian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Tujuan penyair menggunakan ketidaklangsungan ekspresi puisi adalah menyembunyikan arti sesungguhnya untuk kemudian menjadi tantangan bagi pembaca. Aspek ketidaklangsungan ekspresi yang dikemukakan teridentifikasi aspek yang dominan, yaitu aspek ambiguitas, kemudian nonsens, dan kontradiksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.